Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Hilangnya Pisang Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. So, get ready to be haunted. Tiba-tiba aku terhenyak saat mendengar suara monyet. Meski aku tinggal di kampung dan dikelilingi banyak kebun pisang juga kebun kopi, tapi tak pernah kulihat ada monyet di sekitar kampung ini. Selain itu, tak ada satupun orang yang memelihara binatang tersebut. Suara monyet itu semakin nyaring hingga bulu kuduku kembali meremang. Di saat itulah tiba-tiba kulihat bayangan tubuh lelaki yang mundar-mandir di depan rumah. Aku benar-benar bodoh karena lupa bilang kepada Pak RT tentang bayangan lelaki yang semalaman mondar-mandir di depan rumah. Karena kupikir dia tak akan kembali setelah bertemu dengan sesosok kuntilanak yang menemuinya semalam. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari depan rumah. Lalu kulihat lelaki bermasker itu terhenyak dengan kedatangan kuntilanak tersebut. Namun kali ini lelaki itu tak lantas berlari ketakutan. Ia malah mendekati kuntilanak itu. Tiba-tiba aku terkejut saat mendengar suara teriakan anakku. Gegasku berlari menuju kamarnya. Kulihat ia histeris dengan mata terpejam. "Dimas, kamu kenapa?" tanya aku. Ia membuka matanya lalu memelukku dengan ekspresi wajah yang ketakutan. Tadi aku melihat sosok wanita berambut panjang. Wajahnya seputih kertas. Dia mengenakan daster berwarna putih. Wanita itu menyunat alat vital ayah hingga habis. Aku terhenyak mendengar ucapan Dimas. Wanita tersebut rambutnya hitam atau putih? Tanya aku. "Hitam dan panjang," sahutnya. Astagfirullah. Bisa-bisanya aku mengira bahwa pelaku yang menghilangkan alat vital suamiku hingga meninggal itu adalah korinya nenek Farida. Karena semasa hidupnya ia sering mencuri pisang lalu diperlakukan kasar oleh suamiku. "Dimas, bobo lagi ya. Jangan lupa berdoa." Ia mengangguk lalu kembali membaringkan tubuhnya. Tiba-tiba aku teringat lelaki misterius tadi. Karena penasaran, aku segera mengintip dari balik gorden. Syukurlah ia sudah tak ada. Sebenarnya aku penasaran dengan sosok kuntilanak yang selalu muncul di saat lelaki misterius itu mencoba menerorku. Seolah kuntilanak itu mencoba untuk melindungiku. Setelah itu, aku langsung menabur paku dan kelereng di pintu depan dan belakang untuk berjaga-jaga. Siapa tahu lelaki itu kembali saat aku tengah terlelap. Beberapa jam berlalu. Aku terbangun setelah mendengar suara azan subuh. Setelah selesai sholat, aku langsung membereskan paku juga kelereng sebelum diinjak oleh Dimas. Syukurlah, lelaki itu ternyata tak kembali lagi. Jam menunjukkan pukul 6.30. Kuliah Dimas telah siap untuk berangkat ke sekolah. Setelah sarapan, ia meminta uang jajan lalu pamit berangkat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang membuatku terkejut. "Biar Dimas saja yang bukain pintu," ujarnya. Aku mengangguk dan melanjutkan mencuci piring. "Lina! Lina!
terdengar suara teriakan Lastri disertai suara derap langkah menuju tempatku berdiri. "Ada apa sih teriak-teriak?" tanyaku. Itu, di kebun pisangmu ada mayat," ujarnya sambil ngos-ngosan. "Hah? Mayat? Mayat siapa?" Aku langsung tersentak saat mendengar penuturan Lastri. "Ayo, mending kita lihat langsung," ujarnya sambil menarikku menuju ke kebun. Aku dan Lastri berlari ke kebun. Lalu setibanya di sana, kulihat banyak orang tengah berkerumun. Betapa terkejutnya aku saat melihat lelaki yang terbaring kaku dan bergelimang darah. Itu adalah Pak Wawan. Selain itu, aku kembali terbelalak saat melihat dirinya yang tak mengenakan celana dan kehilangan alat vital seperti suamiku. Lalu tiba-tiba fokusku tertuju pada jaket yang ia kenakan dan penutup wajah yang tergeletak di sampingnya. 2 malam ini dia mundar-mandir di depan rumahku. Spontan aku mengatakan hal tersebut saat melihat jaket dan penutup wajahnya. Para warga tampak tercengang dengan penuturanku. Tampaknya karena Pak Anhar dikenal sebagai orang baik dan sopan. "Benarkah? Untuk apa dia melakukannya?" tanya Pak Dudung, orang yang kemarin bekerja bersamanya membersihkan semak di halaman Rosi. "Saya nggak tahu, tapi 2 malam ini ada lelaki yang mencoba meneror, bahkan hendak membobol pintu. Saat itu ia mengenakan jaket dan masker itu," tunjukku. Lalu mereka kembali bertanya dengan wajah penasaran. Ada kuntilanak yang tiba-tiba muncul dan mengejutkannya hingga ia langsung berlari terbirit-birit, sahutku. Semua orang langsung bergidik saat mendengar penuturanku. Jangan-jangan pelakunya adalah kuntilanak yang memakan pisang suamimu. Hihi, ucap Mang Permadi sambil bergidik. Ucapan Mang Permadi membuatku termenung. Memang benar, semalaman sebelum suamiku meninggal, ia bilang hendak mengejar kuntilanak yang maling pisang. Benarkah itu kuntilanak? Atau seseorang yang berpura-pura menjadi kuntilanak agar bisa mencuri pisang tanpa ketahuan identitasnya? Lalu, mengapa ia harus membunuh suamiku dan Pak Wawan dengan cara memutilasi alat vitalnya? Sebenarnya siapakah pelakunya? Tiba-tiba kulihat Bu Halimah dan Cika menerobos kerumunan. Mereka membawa kantung kresek kecil berwarna putih yang di dalamnya terdapat styrofoam dan kerupuk udang dalam plastik. Tampaknya mereka habis membeli bubur ayam, lalu mampir ketika melihat kerumunan. "Ada apa ini?" tanya Bu Halimah. Semua orang menyingkir dan membiarkan Bu Halimah melihat kondisi Pak Wawan. "Ih, pisang si Wawan dimakan kuntilanak juga," ucapnya sambil bergidik. Tiba-tiba Cika histeris saat melihat wajah Pak Wawan. "Cika, kamu kenapa?" tanya Bu Halimah. Dia lelaki yang telah melecehkanku," ucapnya dengan ekspresi wajah ketakutan sambil menunjuk mayat Pak Wawan. Kami semua terhenyak mendengar penuturannya. Pantas saja kemarin dia sempat berteriak histeris saat melihat lelaki itu. "Mengapa kamu baru bilang, Nak?" tanya Bu Halimah. "Karena dia mengancam akan membunuhku juga bapak dan ibu jika aku buka mulut." Seketika wajah Bu Halimah memerah karena geram. Ia mengepalkan tangannya dan hendak meluapkan emosi pada tubuh yang tak bernyawa itu. "Jangan Bu Halimah, jangan meninggalkan sidik jari di tubuhnya, karena Bu Halimah akan menjadi tersangka jika sampai sidik jari ibu ada di tubuhnya," ucapku hingga membuatnya dan warga lainnya mundur. Pantas saja pisangnya dimakan kuntilanak, mesum sih.
Saya jadi ingat cerita orang tua tentang kuntilanak pemakan alat vital lelaki yang suka berbuat serong dan mesum, ucap Kang Permadi tiba-tiba. Setelah itu, polisi datang bersama Pak RT. Lalu jenazah Pak Wawan segera diurus oleh tim forensik. Sementara aku masih terdiam mematung memikirkan ucap Kang Permadi. Benarkah suamiku berbuat serong dan mesum hingga ia juga kehilangan alat vital dan akhirnya meninggal dunia? Tina, ada setandan pisang Ambon yang hilang, ucap Syamsul, suami Lastri, hingga membuyarkan lamunanku. Hah? Benarkah? Tanyaku. Lihatlah, ada bekasnya, ujarnya sambil menunjuk sebuah pohon. Biar sajalah, anggap saja sedekah, kan cuma satu tandan, sahutku. Satu tandan kalau sering, lama-lama juga rugi, ia menyahut. Sudahlah, kita nurut saja sama yang punya kebun. Jangan ikut-ikutan pelit kayak si Denny, atau pisangmu nanti bisa hilang, ucap Lastri sambil melirik ke arah rumah nenek Farida lalu bergidik. Lastri mungkin tak menyadari bahwa ucapannya telah menyinggung perasaanku. Tapi tak bisa kupungkiri bahwa suamiku memang pelit dan perhitungan pada orang lain. Ini mau dijual semua? Tanya Samsul. Tolong bawa ke rumahku beberapa tandan pisang nangka dan satu tandan pisang Ambon, lalu sisanya jual, ucapku. Samsul mengangguk. Lalu setelah itu memisahkan beberapa tandan yang akan ia bawa ke rumahku. Setelah itu, sisanya ia timbang lalu dinaikkan ke pick up untuk dijual. Semuanya 50 kuintal, ucapnya. Oh, oke, sahutku. Setelah Syamsul dan Lastri pergi dengan pick up tersebut, aku segera pulang untuk membuka warung. Sepanjang perjalanan aku masih memikirkan siapa pelaku yang telah membunuh suamiku juga Pak Wawan. Beberapa waktu kemudian, kulihat sebuah mobil polisi melaju melewati rumahku. Karena penasaran aku mengikutinya. Lalu kulihat mobil tersebut berhenti di depan rumah Bu Halimah. Tidak lama setelah itu, seluruh anggota keluarga dibawa oleh polisi. Kenapa mereka dibawa oleh polisi? Tanyaku pada Pak RT yang kebetulan berada di tempat kejadian. Mereka hanya dimintai keterangan dan pemeriksaan sidik jari. Jika tidak terbukti bersalah, mereka akan kembali pulang, ucapnya santai. Meski Cika adalah korban pelecehan Pak Anhar, menurutku bukan dia pelakunya. Beberapa saat setelah itu, Lastri dan Syamsul pulang. Ini hasil penjualan pisangnya, sudah aku bagi 2, ucap Syamsul sambil memberikan satu gepok uang berwarna merah. Oke, sahutku. Aku menguji kejujuran Syamsul dengan mempercayakan semuanya. Karena aku tahu berapa harga 1 kilo pisang. Rupanya ia memberikan jumlah sesuai yang telah diperhitungkan. Setelah itu, keduanya pun pulang. Menjelang maghrib kulihat Cika sekeluarga kembali pulang, karena kemungkinan mereka terbukti tidak bersalah. Keesokan harinya, saat tengah berbelanja sayuran, kesel banget. Masa pohon pisang di depan rumah bisa hilang? Ucap Bu Nani yang rumahnya berseberangan dengan rumah. Wajahnya tampak ditekuk saat mengucapkan hal tersebut. Lalu ia melipat tangan di dada. Ia tampak kesal dengan hilangnya pisang tersebut. Saya juga sering kehilangan satu tandan pisang di kebun, aku menyahut. Kalau kebunmu masih bisa dimaklumi karena jauh dari rumah warga, yang ada hanya rumah kosong milik almarhum nenek Farida. Lah sementara pohon pisangku terletak di samping rumah, kok bisa-bisanya ada yang nyuri? Sautnya dengan wajah kesal. Sama, pisang saya juga ada di belakang rumah, sampai hilang loh. Padahal itu udah mulai menguning.
ujar Bu Imas. Kenapa ya? Di kampung kita sering sekali orang kehilangan pisang. Padahal hampir semua orang memiliki pohon pisang. Selain itu, harga pisang di kampung kan, apalagi di kampung kita kan relatif murah, ucapku. Bener juga kalau dipikir-pikir. Kenapa sering banget terjadi maling pisang, maling ayam, dan maling kambing malah jarang, ujar Bu Imas. Emang mau kalau ayam dan kambing Bu Imas ada yang nyolong? Tanyaku sambil tertawa. Enggak juga sih, ia menyahut sambil tersenyum. Saya jadi penasaran loh dengan pelakunya. Karena selain suka maling pisang di pohon, pelaku juga suka dengan pisang yang ada di dalam celana. Ujar Bu Nani sambil tertawa. Lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget? Tanya Rosi yang baru datang. Wanita berambut sebau itu langsung memilah-milah sayuran. Tiba-tiba fokusku tertuju pada kulitnya yang kian hari kian putih dan mulus. Padahal dulu saat masih sekolah, ia sering disebut si buruk rupa karena wajahnya kusam dan dipenuhi jerawat. Tumben ada di rumah, Ros? Tanyaku. Iya nih, capek kerja terus, sahutnya. Kamu kok bisa secantik ini sih, Ros? Meski kita jarang ketemu, tapi setauku kamu dulu burik dan jerawatan, ucap Bu Imas. Makanya banyak uang biar bisa perawatan, sautnya sambil membulatkan mata. Julid banget kamu, Imas. Rosi kan sekarang banyak uang, jadi dia bisa bolak-balik ke luar negeri buat perawatan kulit, ujar Bu Nani. Kerja apa sih kamu? Ditinggal mati suami, tiba-tiba bisa beli rumah besar milik Pak Herdi, terus bolak-balik perawatan ke luar negeri, tanya Bu Imas yang masih tetap nyinyir. Saya bisnis jual beli rumah. Emang situ cuma bisa mengandalkan pemberian suami? Rosi menimpali. Aku duluan, Ros, ucapku setelah membayar belanjaanku. Kok buru-buru, Lin? Padahal aku mau bayarin belanjaanmu juga ibu-ibu lainnya, kecuali si nyinyir itu, ujar Rosi sambil mendelik sinis pada Bu Imas. Gak perlu, aku langsung pulang aja, sautku sambil buru-buru pulang. Setibanya di rumah, kulihat ibu mertua bersama kakak ipar tengah menunggu kedatanganku. Kapan datang, Bu? Kak Dewi? Tanyaku. Ayo, silakan masuk. Gak usah basa-basi. Kebun pisang itu kan dulu dibeli oleh Denny kepada kedua orang tuamu untuk membayar hutang. Jadi kebun itu mutlak milik Denny dong, ucapnya tiba-tiba. Betul. Lalu? Tanyaku. Jual kebun tersebut, lalu bagi hasilnya, karena kami memiliki hak atas itu, ujar ibu mertua. Tapi sudah, gak usah tapi-tapi, jual saja, bentak kakak ipar. Asal kamu tahu, jika seorang suami meninggal, maka harta peninggalannya tidak hanya jadi milik istri dan anaknya, ada bagian orang tua juga saudaranya. Baik, Bu, Kak, nanti saya kabari jika sudah laku. Akhirnya aku mengalah. Lalu setelah itu mereka pun pulang. Aku menghela nafas. Setidaknya rumah yang kumiliki adalah rumah kedua orang tuaku. Jadi rumah ini tidak bisa mereka gugat. Saat malam tiba, kembali ku dengar suara monyet yang entah dari mana asalnya. Karena terlalu banyak pikiran, aku jadi sampai lupa untuk menanyakan kepada tetangga perihal suara monyet tersebut. Ngelamun aja, Lin. Aku yang tengah termenung sambil menggoreng pisang langsung terhenyak dengan kedatangannya. Astagfirullah, pisangku gosong. Aku langsung mengangkat pisang goreng yang berwarna hitam sebagian. Ngelamunin apa sih? Ia kembali bertanya. Kamu mau beli kebun pisangku nggak? Kenapa dijual? Bukankah itu peninggalan kedua orang tuamu?
kebun pisang itu dibeli oleh Bang Denny untuk menebus utang. Kamu masih ingat saat kedua orang tuaku ditipu oleh pamanku? Oh iya. Aku sempat dengar. Nah, kemarin ibu mertua dan kakak ipar mengusulkan agar kebun itu dijual. Karena mereka bilang kalau mereka memiliki hak atas kebun itu. Saranku sih, kasih saja mereka uangnya, tapi kebun itu gak perlu dijual. Misal gini, harga kebunmu kutaksir seharga 50 juta. Bagian ibu dan kakak masing-masing 1/6, dan sisanya adalah hakmu. Jadi beri saja mereka masing-masing 82 juta. Setelah itu bilang, jangan ganggu lagi kehidupanmu. Aku gak punya uang segitu. Penghasilan panen kemarin 12 juta. Itu pun harus bagi hasil dengan Lastri dan suaminya. Aku bisa bantu, ucapnya. Maksudnya, kamu mau membeli kebunku? Bukan. Pakai saja uangku. Anggap saja ini komisi karena membantuku mendapatkan harga murah saat membeli rumah dari Pak Herdi. Kalau lihat perantara kan biasanya dia mahalin harganya. Tapi aku beneran ikhlas bantu kamu loh. Aku malah untung karena punya tetangga. Jadi suasana sekitar gak horor lagi. Aku juga ikhlas, sahutnya. Keesokan harinya, Rosi mengantarku ke rumah ibu mertua, ditemani Pak RW dan Pak RT sebagai saksi, agar mereka tak mengganggu lagi kebun pisang tersebut. Setelah aku memberi mereka uang, mereka menerimanya dengan senang hati dan berjanji tak akan menggangguku lagi. Setelah itu kami pun pulang. Ros, sekali lagi terima kasih ya, karena sudah menolongku hingga aku tak jadi menjual kebunku. Udah santai aja, ucapnya sambil tersenyum dan memelukku. Kalian berdua sama-sama cantik dan akur. Bagaimana kalau kalian saya jadikan istri kedua dan ketiga? Ucap Pak RW setelah kami kembali dari rumah ibu mertua. Apa bapak bilang? Tiba-tiba sesosok wanita bertubuh gempal berjalan ke arah kami, lalu menarik telinga suami sekencang mungkin. Iya bu. Pak RW meringis. Jangan macam-macam makanya pak. Untung istri saya lemah lembut, jadi dia pasti mengizinkan saya untuk menikah lagi. Ucap Pak RT sambil tergelak saat Pak RW diseret sambil dijewer telinganya. Rupanya bapak mau kehilangan pisang bapak. Sesosok wanita berjilbab lebar tiba-tiba muncul lalu menjewer Pak RT. Ada-ada aja mereka. Aku dan Rosi langsung tergelak melihat kekonyolan yang mereka lakukan. Gak enak ya jadi janda, ucap Rosi tiba-tiba dengan wajah sendu saat semua orang telah pulang. Kamu kan cantik dan bahenol, pasti banyak lelaki yang mau sama kamu. Apalagi kamu belum punya anak. Ya, belum ada yang cocok, sahutnya. Kamu gak takut tinggal sendirian terus? Aku kembali bertanya. Mulai besok, kedua orang tua aku tinggal di rumahku. Sekarang mereka sedang beres-beres dulu di sana. Syukurlah kalau begitu. Oh ya Ros, kamu mau pisang? Bukankah dulu kamu sangat menyukai pisang? Enggak, sekarang aku udah gak suka lagi, sahutnya. Kenapa? Bukankah dulu pisang adalah makanan favoritmu? Ngomong-ngomong, rumah kosong itu milik siapa? Ia tampak mengalihkan pembicaraan sambil menunjuk ke sebuah rumah yang tidak jauh dari rumahku, hanya terhalang oleh kebun sayuran milik Bu Imas. Punya Bu Sugiarto dari kampung sebelah. Antar aku ke sana. Aku mau beli rumah ini. Untuk apa, Ros? Rumah orang tamu juga nanti akan kosong kan? Aku mau buka konveksi, jadi aku butuh 2 rumah. Wah, ide bagus tuh. Kalau ada usaha seperti itu di dekat rumah,
Kan nanti pembeli daganganku semakin ramai. Kalau begitu, ayo antar ke rumah Bu Sugiarto. Rumah almarhum nenek Farida juga kan mau dijual. Kenapa nggak sekali dibeli? Apaan? Rumah dekat kebun gitu? Serem, sautnya sambil bergidik. Buruan ah. Ia menarikku masuk mobilnya. Aku mengangguk lalu menemaninya ke sebuah rumah yang terletak di kampung sebelah. Bukankah kamu sudah membeli rumah Pak Herdi? Tanya Bu Sugiarto sambil melirik Rosi saat aku menceritakan niat kedatangan kami. Saya mau membuka konveksi, saut Rosi. Banyak juga uangmu. Padahal janda. Kerja apa sih? Saya bisnis jual beli rumah. Lalu sekarang mau mencoba bisnis konveksi bersama partner bisnis saya. Wah, hebat ya kamu, ujarnya Bu Sugiarto dengan wajah sedikit sinis. Rosi tampak tenang menghadapi berbagai pertanyaan wanita bertubuh gempal itu. Meski menurutku pertanyaannya tampak seperti interogasi. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya mereka membahas tentang rumah itu, lalu tawar-menawar harga dan membahas sertifikat hak milik. Lumayan lama aku menunggu hingga akhirnya terjadilah kesepakatan kedua belah pihak. Besok saya akan kembali sambil membawa uangnya, ucap Rosi. Setelah itu kami pun pamit. Aku masih gak nyangka lu, Ros. Tiba-tiba kamu menjadi orang sehebat ini, bisa punya banyak aset dan pintar dalam berbisnis, ujarku. Iya, kamu juga pintar bisnis kok, sahutnya. Tiba-tiba aku teringat masa lalu Rosi yang sangat pilu. Selain sering dibully ketika sekolah, ia juga sering teraniaya oleh suaminya. Selain kasar, suaminya itu berkali-kali selingkuh. Bahkan suaminya itu meninggal dengan cara yang mengenaskan di rumah prostitusi. Melihat kondisinya yang sekarang, aku sangat bersyukur karena ia telah menemukan kebahagiaannya. Kenapa melamun? Tanyanya hingga membuatku terhenyak. Enggak kok, sautku sambil tersenyum. Setelah mengantarkanku pulang, ia pamit pulang dan bilang ingin segera beristirahat. Malam pun tiba. Jam menunjukkan ke angka 8 malam. Sayup-sayup terdengar suara mangkuk yang dipukul disertai teriakan khas tukang bakso dari kejauhan. Bu, mau bakso dong? Ucap Dimas. Oke, sautku sambil beranjak ke dapur untuk mengambil mangkok. Ah! Tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris seorang lelaki. Karena penasaran, aku segera keluar dan membuka pintu. Tolong, ada kuntilanak! Teriak Samsul. Samsul, pakai dulu celanamu! Teriak Kang Permadi, pedagang bakso, hingga membuatku menurunkan penglihatanku. Astagfirullah, dasar si Samsul gila! Umpatku saat menyadari bahwa suaminya Lastri yang berlari tanpa mengenakan celana. Keesokan harinya aku mendatangi rumah Lastri untuk menanyakan kenapa suaminya berlari terbirit-birit sembari tak mengenakan celana. Tadi malam aku mau ngecek pisang, takutnya ada yang maling lagi. Tiba-tiba aku tuh kebelet pipis, lalu aku pun pipis. Tiba-tiba aku merasakan ada sebuah tangan yang memelorotkan celanaku. Saat aku menoleh, kulihat sesosok kuntilanak yang memaksaku untuk membuka celana sambil memegangi golok tajam, ucap Samsul sambil bergidik ngeri. Beneran kuntilanak? Bukan cewek cantik? Tanya Lastri dengan wajah kesal. Kalau cewek cantik ngapain kabur? Ucap Samsul yang disambut cubitan di perutnya hingga ia meringis. Kuntilanaknya muda apa tua? Tanyaku. Ya muda lah, kalau tua namanya nenek lampir, ujar Samsul. Kenapa tiba-tiba kebunku ada kuntilanaknya ya? Mereka hanya menggeleng lalu bergidik ngeri. Semoga saja setelah Rosi membuka konveksi kampung ini akan lebih ramai dan tak terlalu mencekam seperti sekarang.
Tiba-tiba pintu depan seperti ada yang mengetuk. Aku yang tengah menunduk sambil menggoreng pisang langsung menoleh ke arah suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa? Tanyaku sambil memperhatikan seorang lelaki berparas tampan dan berhidung mancung itu. Apa benar ini rumah Teh Marlina? Tanyanya sambil menatapku lekat-lekat. Saya sendiri, sahutku. Apa kamu Marlina Anggra ini? Tiba-tiba lelaki itu bersikap so akrab kepada aku. Bagaimana bisa dia tahu nama kepanjanganku? Aku langsung menatapnya lekat-lekat. Iya, saya Marlina Anggra ini. Siapa ya? Bukan debt collector kan? Soalnya saya gak punya hutang. Tiba-tiba ia tergelak. Lina, kamu ini lucu banget. Dari dulu kamu gak berubah-ubah. Tiba-tiba aku terdiam menatapnya tertawa lepas. Lelaki itu semakin terlihat tampan saat tertawa seperti itu. Mas ini siapa? Kok so akrab gitu sama saya? Gak usah panggil mas, aku bukan orang Jawa, sahutnya. Mau manggil AA takut baper. Tawanya malah semakin pecah. Stop, jangan tertawa terus. Kita gak saling mengenal. Lina, kamu Lina temanku saat di SMA Harapan Bangsa kan? Tanyanya tiba-tiba. Jangan-jangan kamu... Aku Hendrik. Masih ingat? Hendrik? Tentu saja aku ingat. Dia adalah lelaki tertampan di kelasku. Dulu Rosi sangat tergila-gila padanya, bahkan sering menghayalkannya. Hanya karena Hendrik menerima bolu buatannya. Rosi pulang sekolah sambil menari-nari dan bernyanyi hingga ia terperosok ke sawah. Halo, panggilnya hingga membuyarkan lamunanku. Oh, hai Hendrik, apa kabar? Lama gak bertemu. Ngomong-ngomong, silakan duduk. Aku langsung menaruh kursi plastik yang biasa digunakan pembeli. Alhamdulillah baik, seperti yang kamu lihat. Dan tentu saja kita sudah lama gak ketemu. Soalnya setelah lulus SMA, aku melanjutkan kuliah di Jakarta, bekerja, menikah, dan sempat tinggal di Jakarta. Lalu mana istrimu? Ya sebenarnya aku mengalami himpitan ekonomi hingga istriku berselingkuh dan menggugat cerai. Kamu malah curhat sih? Ia membekap mulut lalu tersenyum. Aku turut prihatin. Lalu maksud kedatanganmu menemuiku apa? Aku mendapat informasi bahwa kamu memiliki kebun pisang yang lumayan luas dengan aneka jenis pisang. Iya betul. Lalu? Jadi rencananya aku mau membuka pabrik pembuatan keripik pisang dan sale pisang khas Bandung. Jadi nanti kalau kamu mau jual pisang, jual aja padaku. Wah, ide bagus tuh. Aku dukung banget. Selain aku tak perlu jauh-jauh menjual pisang, usaha tersebut juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi warga sini tak perlu merantau jauh-jauh untuk mencari penghasilan. Tepat sekali, ujarnya sambil tersenyum. Setelah itu kami berbincang banyak hal sambil tertawa riang. Dari mulai membahas bisnis hingga mengenang masa-masa SMA dulu. Oh ya, ngomong-ngomong, suamimu mana? Tanyanya tiba-tiba. Sudah meninggal. Oh maaf, aku turut berduka cita. Aku mengangguk. Nasib kita hampir mirip ya. Kamu ditinggal mati, aku ditinggal selingkuh. Ngomong-ngomong, kamu ingat Rosi? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Rosi mana?
Aku gak ingat pernah memiliki teman bernama Rosi. Kamu ingat gak gadis yang membuatkanmu bolu, lalu kamu memakan bolunya hingga ia langsung berlari ke girangan? Gadis yang membuatkan bolu untukku kan banyak. Bukan hanya bolu, martabak, kue kering, nasi goreng, banyak. Bahkan aku sampai gak perlu bawang jajan. Ujarnya sambil tergelak. Iya deh, yang merasa direbutkan banyak gadis, kecuali kamu. Karena kamu tak pernah memberiku makan. Hanya kamu yang tak pernah mencari perhatianku. Emang menurutku lebih baik ngasih makanan ke nenek-nenek atau kakek-kakek pengemis daripada buat kamu. Kamu ini masih menggemaskan seperti dulu. Bagaimana kalau aku ajak Rosi ke sini? Dia pasti senang ketemu idolanya. Boleh, meski aku lupa Rosi itu yang mana. Aku langsung menelpon Rosi, lalu memberitahukan kedatangan Hendrik. Beberapa waktu kemudian Rosi datang. Reaksi Hendrik tampak biasa saja, padahal hampir semua lelaki langsung berdecak kagum dengan mata yang tak berkedip setiap kali melihat kecantikan Rosi. Hendrik, apa kabar? Rosi tampak sumringah saat melihat lelaki pujanya itu. Baik, sautnya dengan wajah tak acuh. Hendrik, dia Rosi. Oh, hai, ucapnya dengan wajah datar. Hendrik memang selalu ramah dan mencoba untuk tidak pernah menyinggung semua gadis yang menyukainya, meski ia sering menjaga jarak dan diam-diam menghindar. Hendrik, sudah lama banget kita gak ketemu. Kamu masih setampan dulu ya? Hendrik menanggapi ucapan Rosi dengan senyum tipis. Lalu tiba-tiba wajahnya kembali datar. Aku merasa heran dengan reaksi Hendrik yang tampak tak nyaman menanggapi sikap Rosi. Padahal Rosi telah banyak berubah menjadi wanita yang sangat cantik dan mempesona. Oh iya Lin, tulis nomormu di sini, ucapnya sambil beranjak dari tempat duduk, lalu memberikan ponselnya. Aku segera meraih ponselnya lalu menekan 12 digit nomor ponselku. Lalu tiba-tiba Rosi merebut ponsel tersebut setelah aku selesai menyimpan nomor ponselku. Save juga nomorku, ucapnya sambil menekan 12 digit nomornya, lalu menyimpannya. Hendrik tak bereaksi. Ia langsung memasukkan ponselnya. Aku pamit dulu ya, ujarnya. Oke, sahutku. Kau buru-buru sih? Gak mampir dulu ke rumahku? Tanya Rosi. Next time ya, sautnya sambil buru-buru masuk ke mobil. Saat malam tiba, Hendrik menelponku. Awalnya ia membahas tentang bisnis, tetapi lama-lama ia mengajakku bernostalgia masa SMA. Ia menyebutkan semua tentangku, padahal seingatku kami tak terlalu akrab. Bu, Dimas punya teman baru loh, dari Jakarta, ucap Dimas saat aku tengah mengobrol dengan Hendrik di telepon. Oh iya, udah kenalan? Tanyaku tanpa mematikan panggilan. Udah, tadi Dimas nolongin dia saat diganggu Roni. Namanya keren loh bu, namanya Steven Leonardo. Itu anakku. Tiba-tiba terdengar suara Hendrik menyahut. Hendrik, udah dulu ya. Aku meminta izin padanya untuk mengakhiri obrolan. Oke, sahutnya. Lalu ia mengakhiri panggilan. Keesokan harinya, kulihat mobil yang kemarin dibawa Hendrik berhenti tepat di depan rumah. Lalu tiba-tiba Dimas dan seorang anak lelaki seusianya turun dari mobil bersama Hendrik. Assalamualaikum, ujar Hendrik. Waalaikumsalam. Kok bisa sama anakku? Aku cuma mau ngucapin terima kasih karena anak kamu menolong anakku dari para pembuli. Aku menoleh ke arah anak lelaki berwajah tampan yang berdiri di samping Hendrik. Ia langsung tersenyum kepadaku. Tante, kenalin, aku Steve.
ucapnya sambil mencium punggung tanganku. Oh iya Steve, salam kenal juga. Dimas bilang, tante jago bikin es pisang hijau yang enak banget ya. Aku mau coba dong, ucapnya lalu duduk di kursi plastik. Anakku tuh deboin banget ya, ucap Hendrik sambil tergelak. Gak apa-apa, dia sangat menggemaskan, seperti papanya. Ih, apaan sih kamu? Setelah itu, kami menikmati es pisang hijau sambil bercanda tawa. Setelah lumayan lama berbincang-bincang, mereka pun pamit. Tante, boleh nggak aku main lagi kapan-kapan? Tanya anak berkulit putih bersih itu. Boleh dong, sahutku. Keesokan paginya, tiba-tiba aku terkejut saat melihat bangkai ayam yang tergantung di depan rumah. Selain itu, aku juga terhenyak saat melihat coretan berwarna merah di kaca jendelaku. Wanita bermuka dua, wanita murahan, wanita gatang. Begitulah isi tulisan tersebut. Siapakah yang melakukannya? Apakah salahku hingga ada orang yang melakukan semua itu pada aku? Siapa yang melakukan semua ini, Bu? Tanya Dimas saat melihat bangkai ayam yang tergantung di depan rumah kami. Aku hanya menggeleng dengan wajah bingung. Selama ini, aku tak pernah memiliki musuh. Apa yang telah kulakukan hingga membuatku seseorang membenciku? Tiba-tiba, terdengar suara klakson mobil. Dimas, ayo bareng ke sekolah, teriak Steven dari dalam mobil. Tiba-tiba, Hendrik keluar dari mobil dan menghampiriku. Ada apa? Tanyanya saat melihatku yang tengah kebingungan. Aku langsung menunjuk bangkai ayam yang telah kuturunkan beserta coret-coret berwarna merah di kaca. Harus segera dilaporkan ke polisi nih, ujarnya. Papa, ayo nanti kami telat, teriak Steven dari dalam mobil. Aku akan melaporkan pada Pak RT. Kamu kalau mau ke sekolah berangkat sekarang aja. Oke, nanti aku balik ke sini. Setelah itu, ia bergegas masuk ke mobil lalu meluncur. Sementara itu aku langsung pergi menuju rumah Pak RT. Setibanya di sana, kulihat Bu RT tengah menjemur pakaian. Assalamualaikum Bu, Pak RT-nya ada? Tanya aku. Mau apa lagi? Dikit-dikit kamu nyamperin suami saya, dikit-dikit ngelapor. Pisang hilang lapor, apa-apa lapor. Aku mengangkat alis mendengar ucapan Bu RT yang tiba-tiba menjadi sinis. Padahal biasanya ia sangat ramah padaku. Tapi memang tugas seorang RT itu melindungi dan mengayomi warganya. Benar, tapi bukan hanya kamu yang harus suami saya urus. Ia semakin sinis. Aku tak mau lagi berdebat. Maka aku putuskan untuk segera pergi. Lina, Lina, terdengar suara teriakan Lastri. Aku segera menoleh. Lalu kulihat ia berlari sambil ngos-ngosan ke arahku. Ada apa, Las? Tanyaku saat melihatnya mengatur napas dan berkeringat. Di kebun kamu kacau banget, ujarnya. Kacau gimana? Ada satu tandan pisang yang hilang. Padahal kata Bang Samsul, pisang itu sudah hampir matang. Sedangkan yang lainnya, yang masih muda, habis berserakan di bawah. Aku langsung terhenyak mendengar ucapan Lastri, lalu berlari ke kebun. Setibanya di sana, kulihat pisang-pisang yang masih sangat muda itu berserakan di mana-mana. Selain itu, anak-anak pisang pun berserakan seperti habis dibantai. Siapapun yang melakukan semua ini, kenapa ia begitu tega padaku? Tiba-tiba, kulihat sekelebat bayangan di balik gorden rumah nenek Farida. Sret! Tiba-tiba gorden tersebut terbuka sebagian hingga membuatku terhenyak. Karena penasaran, aku terus menatap ke arah gorden itu. Hingga tiba-tiba, kulihat sesosok wanita mengenakan dasar putih, berambut panjang, dan berwajah seputih tepung terigu menatapku dengan tatapan tajam lalu menyeringai. Ah! Aku langsung berteriak sekencang mungkin, sembari menutupi wajah dengan kedua tanganku.
kenapa, Lin? Tanya Lastri. Itu. Aku menunjuk ke arah rumah kosong tersebut. Kenapa? Tampaknya Lastri tak melihat apapun yang tadi kulihat. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.